tersebut atau gayanya. Dengan kata lain, kinematik hanya fokus pada deskripsi gerak seperti posisi, perpindahan, kecepatan, percepatan, dan lintasan, tanpa membahas apa yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah mobil bergerak dari titik A ke titik B dengan kecepatan 60 km per jam dan bola jatuh dari ketinggian tertentu dengan percepatan gravitasi. Secara sederhananya, kinematik adalah ilmu tentang bagaimana benda bergerak. Selanjutnya, besaran-besaran dalam kinematik. Yang pertama adalah jarak, ditandai dengan huruf S kecil. Jarak ini menyatakan panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah satuannya, dengan satuan meter dan dengan rumus S sama dengan Pi kali T. Kedua adalah perpindahan yang ditandai dengan delta X atau delta R. Perpindahan adalah besaran vektor yang menyatakan perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir dengan memperhatikan arahnya dengan satuan meter. Rumusnya delta X sama dengan X2 kurang X1, yang dimana X2 adalah posisi akhir benda dan X1 adalah posisi awal benda. Selanjutnya, kecepatan. Kecepatan di sini terbagi dua, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, yang dimana rumus dari kecepatan rata-rata adalah V sama dengan delta S per delta T, yang dimana V adalah kecepatan rata-rata meter per sekon dan delta S adalah perpindahan waktu dan delta T adalah selang waktu. Nah, untuk rumus kecepatan sesaat adalah V dalam kurung T sama dengan dx kali T per dt, yang dimana Vt adalah fungsi kecepatan dalam variabel T dan sedangkan xt adalah fungsi posisi dalam variabel T dan T adalah waktu. Nah, yang keempat itu adalah kelajuan, yang dimana kelajuan menyatakan seberapa cepat benda menempuh jarak satuan meter per sekon, yang dimana rumusnya adalah V sama dengan S per T, dengan keterangan V adalah kelajuan, S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu tempuh. Selanjutnya yang kelima adalah percepatan, yang dimana percepatan adalah besaran vektor yang menyatakan perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Satuannya adalah M per S pangkat 2, yang dimana rumusnya adalah A sama dengan delta V per delta T sama dengan Vt kurang V0 per T, dengan keterangan A adalah percepatan, delta V adalah perubahan kecepatan, Ft adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, dan delta T atau sama dengan T adalah selang waktunya. Selanjutnya, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, gerak lurus beraturan yang disingkat GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap atau tidak berubah. Artinya, dalam setiap selang waktu yang sama, jarak yang ditempuh juga sama. Rumusnya S sama dengan V kali T. Contoh peristiwa gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari adalah mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan 60 km per jam dan kereta berjalan di rel lurus dengan kecepatan konstan. Nah, yang kedua itu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Artinya, kecepatan selalu berubah secara teratur setiap detik, yang dimana Ft sama dengan V0 tambah AT. Selanjutnya S sama dengan V0 kali T tambah 1/2 AT A kali T pangkat 2. Selanjutnya Ft pangkat 2 sama dengan F0 pangkat 2 tambah 2A kali S. Contoh peristiwa gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari peristiwa buah jatuh dari pohon, mobil yang direm hingga berhenti, sepeda yang dipercepat dan berhenti lalu melaju semakin cepat.
Singkatnya, GLB memiliki kecepatan tetap dengan percepatan sama dengan 0, sedangkan GLBB memiliki kecepatan berubah dengan percepatan yang tetap. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama adalah sebuah sepeda melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon selama 30 detik. Berapa jarak yang ditempuh sepeda tersebut? Jawabannya S sama dengan V kali T, yang dimana V-nya adalah 10 dan T-nya adalah 30, maka 10 kali 30 dapat adalah 300. Jadi jaraknya adalah 300 meter. Nah, contoh soal kedua adalah seorang siswa berjalan 80 meter ke arah timur, lalu 60 meter ke arah barat. Tentukan perpindahan siswa tersebut. Jawabannya adalah delta X sama dengan X2 kurang X1. Delta X sama dengan 80 kurang 60 sama dengan 20 meter. Jadi perpindahan siswa tersebut adalah 20 meter ke arah timur. Nah, contoh soal yang ketiga adalah seorang berjalan sejauh 120 meter ke timur dalam waktu 60 detik. Tentukan kecepatan rata-ratanya. Jawabannya adalah V sama dengan delta S per delta T sama dengan 120 per 60 sama dengan 2 meter per sekon. Jadi kecepatan rata-rata orang tersebut adalah 2 meter per sekon ke arah timur. Nah, untuk soal keempat adalah sebuah mobil menempuh jarak 180 km dalam waktu 3 jam. Tentukan kelajuan rata-rata mobil tersebut dalam kilometer per jam dan meter per sekon. Jawabannya adalah V sama dengan S per T. V sama dengan 180 per 30 sama dengan 60 km per jam. Selanjutnya kita konversi ke meter per sekon, yaitu V sama dengan 60 kali 1000 per 3600 sama dengan 16,67 meter per sekon. Soal yang kelima, sebuah motor bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Setelah selama 5 detik, kecepatannya menjadi 30 meter per sekon. Hitunglah percepatan motor tersebut. Jadi, di sini dapat kita tuliskan rumus A sama dengan VT kurang V0 per T. Kita masukkan sama dengan 30 kurang 10 per 5 sama dengan 20 per 5. Jadi A sama dengan 4 meter per sekon. Nah, soal yang keenam, sebuah sepeda motor mula-mula diam, lalu dipercepat dengan percepatan tetap 2 meter per sekon. Hitunglah kecepatan setelah 5 detik dan jarak yang ditempuh dalam waktu 5 detik. Kita ketahui bersama di sini kecepatan awalnya adalah 0, percepatannya sama dengan 2 meter per sekon, dan waktu yang ditempuh adalah 5 detik. Nah, untuk mencari kecepatannya adalah VT sama dengan V0 tambah A kali T sama dengan 0 tambah 2 dikali 5 sama dengan 10 meter per sekon. Untuk jaraknya di sini rumusnya S sama dengan V0 kali T tambah 1/2 A kali T pangkat 2 sama dengan 0 tambah 1/2 kali 2 dikali 25. Jadi hasilnya 25 meter. Jadi hasil akhirnya kecepatan setelah 5 menit sama dengan 10 meter per sekon, sedangkan jarak yang ditempuh adalah sejauh 25 meter. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.